Ini satu keluarga ini mendengar ada suara kuda lari-larian mengelilingi rumah mereka. Ini berlarian memutari rumahnya Pak Kirman. Nah, kamu dengar gak? Iya Pak, kok ada kuda ya Pak? Ayo kita coba lihat. Dan ketika keluarganya ini keluar mengecek, ya kan, Pak Kirman dan kedua anaknya ngecek keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yo absen yuk dari mana kalian berada biar saya ini tambah kenal deket. Nah, buat teman-teman di rumah yang tidak mendapatkan notifikasi dari YouTube ketika ada tayangan baru, kalian bisa langsung save nomor saya nih. 085870433336. Saya ulang ya. 085870433336. Setiap WA ini langsung dikasih nama dan nama kota. Sekali lagi langsung dikasih nama dan nama kota. Dan kemarin ini ada yang nanya nih, Mas Dodo ini punya 2 channel ya yang setiap hari tayang ya kan? Iya, ada 2 channel ya kan, sehari tayang Raw, sehari tayang Yoskai. Seperti apa sih Mas channelnya Mas Dodo yang satunya? Nah, cara pencariannya seperti ini. Nah, ini dia. Oke, itu channel kedua saya. Jadi setiap hari kita bisa berjumpa. Oke? Nah, pastikan sudah absen semuanya. Nah, cerita kali ini ada kiriman dari seseorang dan pengirimnya tidak mau disamarkan namanya. Mas, nama saya tidak perlu disamarkan. Ini dari Kak Obituliu. Ini dari luar Jawa loh. Asik. Kejadian ini sudah sangat lama sekali. Tahun 90-an di desa Mas Obi ada sebuah pohon beringin tua. Pohon beringin yang usianya sudah ratusan tahun tadi. Ini tidak terima jika di sekelilingnya tak jauh dari pohon itu dihuni manusia. Hingga pada akhirnya ketika ada pemukiman di situ, ini pohon beringin tadi ini meneror seluruh warga yang tinggal di situ. Usut punya usut, pohon tersebut tidak terima dengan keberadaan manusia. Kok ada? Ini pohon beringin yang seperti apa sih? Menurut penuturan warga, di dalam pohon tersebut ada hal yang tidak wajar. Seperti apa sih ceritanya? Kalian sudah penasaran semua? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Ada di antara kita, mereka ada di antara kita, kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Untuk cerita kali ini ada beberapa yang tidak disamarkan karena dari pengirimnya meminta seperti itu. Nggak apa-apa Mas, tapi ada juga beberapa tokoh yang kita samarkan. Kejadian ini kisaran tahun 90-an di luar Jawa. Ada seseorang, kita sebut saja namanya Jikin. Jikin ini sedang berdebat dengan dokter di rumah sakit. Ketika dokter mengatakan, "Saudara Jikin, iya dok, gimana dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan Bapak tidak bisa tertolong." Terus dok? Bapak? Iya, Bapak meninggal. Bum, 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 bum. Bapak saya meninggal dok. Iya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin Mas Jikin. Yang sabar ya. Ya ampun dok. Masa iya sih dok, Bapak saya meninggal dok. Iya, usia Bapak juga sudah 90 tahun. Mas Jikin yang sabar. Dok, apa dokter ini tidak bisa mengusahakan lagi dok? Dok, tolonglah dok, dicek sekali lagi dok. Pak Jikin yang sabar ya. Hingga pada akhirnya Jikin ini ngomong sama saudaranya karena kebetulan pada saat di rumah sakit ini Jikin sama saudaranya. "Dek, kamu pulang dulu. Kamu ngomong sama saudara-saudara. Kalau Bapak ini sudah gak ada. Dan kamu sampein juga ke warga agar disiarkan di musola kita." "Iya kak, aku pulang dulu kak." Nah, singkat cerita, kondisi di rumah nih ya kan, setelah saudaranya Jikin ini mengabarkan, ini semua kaget, semua pada sedih, semua pada gak terima. Kita sebut saja bapak yang meninggal tadi, ini namanya Mbah Darso. Nah, ini warga setelah mendengar pengumuman dari musola ini pada kaget. "Hah, Mbah Darso meninggal, Mbah Darso meninggal, Mbah Darso meninggal." Akhirnya pada ke tempatnya Mbah Darso. Dan bisa dikatakan rumah Mbah Darso ini sangat sederhana sekali. Semua orang pada ngumpul di situ. Dan semua keluarganya Mbah Darso ini benar-benar sedih, berduka. Dan tak lama kemudian akhirnya mobil jenazah pun datang. Keluarga sudah siap menyambut kedatangan jenazahnya Mbah Darso. Usianya ini udah sampai 90 tahun. Dan memang jalanan di situ ini nggak semulus jalanan di kota. Karena ini terjadi di pelosok.
Listrik aja belum masuk. Ini kurang lebih jam 7:30 malam. Tak lama kemudian mobil jenazah ini datang. Warga langsung pada berbondong-bondong di situ, pada ngumpul di situ kan. Nah, setelah mobil parkir di depan rumahnya Mbah Darso, akhirnya supir pun keluar. Menuju ke belakang langsung membuka pintu. Ini mau mengeluarkan jenazahnya Mbah Darso. Dibukalah sama si supir tadi. Saudara-saudaranya Mbah Darso ini udah bersiap untuk membantu. Pada akhirnya supir pun membuka pintu belakang. Cegrek, grek. Semua tercengang. Ada apa ini? Semua tercengang. Tiba-tiba Mbah Darso tertawa. Mbah Darso hidup kembali. Boom. Ini orang-orang antara pada takut, antara pada bingung. Ini sebagian pada berlarian, ketakutan. Mbah Darso hidup lagi. Mbah Darso hidup lagi. Supirnya aja masih bingung yang lagi megang pintu yang belum ditutup kembali. Ketakutan. Mbah Darso hidup lagi. Mbah. Keluarga juga ada yang senang tapi Mbah Darso keluar dari mobil. Mbah Darso tertawa. Dan orang yang terdekat, ya kan, ada warga di situ, kita sebut saja namanya Eko, dia seorang petani juga, dia ikut takziah pada malam itu, ya kan, yang rencananya ini kan berarti mau takziah kan, datangnya ke situ kan. Ini Eko, ini berada tidak jauh dari mobil itu, dilewatin sama Mbah Darso. Kebetulan Eko ini sedang rokok, ini sampai kebingungan, pada saat itu rokoknya langsung diambil oleh Mbah Darso. Dan Mbah Darso langsung menghisap rokok dan jalan kaki. Eko yang seorang petani sampai kebingungan. Mbah, semua pada bingung. Ada sebagian yang senang juga di keluarganya. Tapi orang-orang udah berlarian kalang kabut. Dan Mbah Darso dengan tenang jalan menuju ke dalam rumah. Ini orang udah dinyatakan meninggal. Sudah diperiksa semuanya bahwa ini udah fix meninggal. Setelah dibawa pulang, hidup lagi dan ngerokok. Keluar dari mobil ketawa dan ngerokok. Aneh, dokter sudah menyatakan meninggal. Sampai rumah jalan kaki ngerokok. Siapakah Mbah Darso? Kok bisa dia hidup kembali? Dan apa hubungannya Mbah Darso di cerita ini? Ceritanya baru dimulai. Anak pertama Pak Kirman, ini tidak disamarkan namanya. Ini namanya Alfian, usianya 15 tahun. Alfian sendiri mempunyai adik pengirim cerita ini, yaitu Mas Obi. Pada saat itu Mas Obi usianya 8 tahun. Bisa dikatakan Pak Kirman ini penghuni baru di kampung itu. Untuk gambaran, pada saat itu, ini belum masuk listrik yang saya bilang di awal. Dan rumah antar rumah ini jaraknya ini jauh. Jadi benar-benar ini masih yang banyak-banyak pohon. Masih banyak-banyak kebun. Nah akan tetapi warga sekitar ini sangat baik kepada keluarganya Pak Kirman. Yang baru saja pindah di desa tersebut. Warga ini menyambut dengan baik. Dan bisa dikatakan keluarganya Pak Kirman ini keluarga yang sederhana. Dan Pak Kirman sendiri ini seorang petani. Tak jauh dari rumahnya Pak Kirman, ini ada lahan yang sangat luas. Dan lahan tersebut ini milik pabrik. Nah, karena dari pabriknya ini belum memakai lahan tersebut, pabrik ini memperbolehkan kalau warga sekitar ini boleh memakai lahan itu untuk bercocok tanam atau apa segala macam, silahkan. Diperbolehkan oleh pabrik. Dan memang pabriknya ini agak jauhan, tapi itu tanah dari pabrik. Pak Kirman dan warga sekitar akhirnya menggarap lahan tersebut. Pak Kirman sendiri mendapat jatah dan akhirnya dipergunakan untuk menanam padi. Begitu juga yang lain, ada yang menanam padi, ada yang menanam jagung, macam-macam. Dan setiap pagi mereka ini ke sawah bareng, menggarap sawah masing-masing. Ini karena memang dari pabriknya ini memperbolehkan untuk dipakai. Berhubung rumahnya Pak Kirman ini tidak jauh dari sekolahan-sekolahan dan tidak jauh juga dari lapangan. Ini istrinya Pak Kirman, kita sebut saja namanya Bu Saroh ya kan. Ini Bu Saroh berpikir, apa aku jualan aja ya? Aku jualan nasi kuning dan beberapa kue-kue. Hingga pada akhirnya Bu Saroh ini ngomong sama Pak Kirman, Pak, kalau ibu setiap pagi jualan di situ gimana Pak? Ya nggak apa-apa Bu. Ya wes Pak, kalau gitu ibu pengen jualan nasi kuning dan beberapa kue Pak. Ya udah, itu anak-anak juga disuruh bantuin kamu. Iya Pak. Nah hingga pada akhirnya ini setiap pagi ketika Bu Saroh ini masak, ini dibantu sama Obi dan Alfian. Nah berjalannya waktu, ini kalau mereka ini udah pada pulang sekolah, Alfian ini datang ke lahan bapaknya untuk menggarap sawah, ikut membantu bapaknya. Begitu juga dengan Obi. Ini mereka gantian-gantian. Hingga pada suatu hari, saat Pak Kirman ini siang-siang sedang menggarap sawahnya Pak Kirman, ini tiba-tiba datang dari orang pabrik. Ini mungkin ngecek. Orang-orang pabrik ini ada beberapa orang, mereka ini berada di jalanan. Jadi sawahnya ini kan ada di bawah gitu kan ya. Nah mereka ini ngecek. Pada saat itu Pak Kirman ini melihat ada orang pabrik yang datang itu tadi. Dan memang tidak jauh dari tempat Pak Kirman
sedang nyangkul. Pak Kirman mikir, ini ada apa ya? Perasaan ini lahan sudah diperbolehkan, kenapa kok ada orang pabrik datang? Pak Kirman ini ngeliatin. Nah, di sini Pak Kirman menemukan keanehan. Orang pabrik tadi ini seperti merencanakan sesuatu. Ini kurang lebih jaraknya, ini 15 meter dari Pak Kirman. Jadi Pak Kirman ini ngeliatin, ini ada apa orang-orang pabrik? Nah, setelah itu orang-orang pabrik tadi ini langsung pergi. Pak Kirman mikir, ini apa? Nanti akan tidak diperbolehkan atau akan ada apa nanti? Singkat cerita, beberapa hari kemudian dari kedatangan orang-orang pabrik tadi, ini warga digegerkan. Pagi-pagi tiba-tiba warga pada ngomong. Di situ Pak Kirman ini mau berangkat ke sawah. Pak Kirman ini mau berangkat ke sawah, tiba-tiba warga geger. Sawah rusak, sawahku rusak, sawah rusak. Hah? Sawah rusak? Pak Kirman mikir, apa ada hubungannya sama... aku cek dulu ke sawahku. Akhirnya Pak Kirman langsung ngecek garapannya Pak Kirman, sawahnya Pak Kirman, dicek di situ dan ternyata bener. Ini sawah, ini kayak habis diacak-acak, rusak, bener-bener rusak, tanaman-tanaman ini rusak. Dan gak hanya punya Pak Kirman, tapi yang lain juga sama, rusak, mengalami kerusakan yang parah. Ini kenapa ya? Nggak tahu, ini kenapa ya? Pada tanya di situ, pada bingung juga, ini kenapa? Ada apa? Siapa yang merusak ini? Dan pada akhirnya Pak Kirman termasuk warga yang lain ini akhirnya terpaksa merapikan tanaman-tanamannya. Tanaman padinya dirapikan, tanaman jagung segala macam yang telah rusak semuanya. Warga-warga merapikan tanamannya masing-masing. Keesokan harinya ya kan, Pak Kirman ini mau ke sawah ya kan. Pak Kirman dikagetkan. Ini ada beberapa kerbau. Ini yang ngacak-ngacak sawahnya Pak Kirman. Hingga pada akhirnya Pak Kirman langsung mengusir kerbau-kerbau tadi yang sudah mengacak-ngacak sawahnya Pak Kirman. Pak Kirman kesel di sini. Karena Pak Kirman ini bisa dikatakan belum lama juga tinggal di situ kan ya. Bisa dikatakan kan masih baru gitu kan ya. Kirman ini belum apal, ini kerbau milik siapa, segala macam gitu kan. Pak Kirman tanya dengan tetangganya juga yang sama-sama petani. Kita sebut aja namanya Pak Hamdan. Pak Hamdan, itu kerbaunya siapa? Ngacak-ngacak garapanku Pak. Itu kerbaunya siapa? Pak Hamdan bilang, itu kalau nggak salah kerbaunya Mbah Darso. Pak Hamdan, ayo kita ke rumahnya Mbah Darso. Biar dia tahu kalau kerbau dia ini merusak sawah saya. Ayolah Pak Hamdan, ayo saya antar ke sana. Nah, pada saat itu, saat mereka berdua mau menuju ke rumahnya Mbah Darso, mereka jalan kaki menyusuri sawah juga. Pak Hamdan tiba-tiba berhenti. Pak Kirman pun tanya, Pak, kok berhenti Pak? Pak Kirman, coba lihat. Ini kenapa sawah bagus sekali Pak? Sedangkan kemarin kita acak-acakan. Tapi ini tidak ada bekas acak-acakan atau berserakan atau apa gitu Pak. Dan kondisi tanaman ini sehat, aman, tidak rusak sama sekali. Ini ada apa? Pak Kirman lihat akhirnya. Lah, iya ya. Ini kok ada sebidang sawah yang aman-aman saja. Ini sawahnya siapa Pak Hamdan? Pak Kirman pun tanya. Pak Hamdan menjawab, Pak Kirman, ini udah jelas, ini sawahnya Mbah Darso. Kok aneh ya, cuma sawahnya Mbah Darso saja yang baik-baik saja, sedangkan kita kemarin kacau. Ya udah Pak Kirman, ayo kita ke rumahnya Mbah Darso. Siapa tahu ternyata selama ini ulah kerbaunya Mbah Darso. Ayolah kita ke sana. Akhirnya mereka sampailah di tempat Mbah Darso. Setelah sesampainya di tempat Mbah Darso, Pak Hamdan pun ngomong, Mbah Darso, oh yo, piye Hamdan, ada apa? Ini Pak Kirman, tetangga baru kita mau menyampaikan sesuatu. Oh ya, gimana? Saya Kirman Mbah. Jadi gini Mbah, saya ini tadi ke sawah. Dan saya melihat, ini ada kerbau ngacak-ngacak sawah saya. Sawah saya ini tanamannya ini jadi rusak. Dan saya bilang sama Pak Hamdan, saya tanya, ini kerbau milik siapa? Pak Hamdan ini bilang, punya Mbah Darso. Jadi ya kondisi sawah saya jadi rusak seperti itu Mbah. Karena kerbaunya Mbah Darso. Lah, Mbah Darso ini gak percaya. Mbah Darso langsung ngomong, masa sih kerbau saya? Gak mungkin lah, gak mungkin kerbauku. Gak mungkin. Pak Hamdan, ini yang bener yang mana? Mbah, bener kok Mbah, kerbaunya si Mbah. Coba aja Mbah, cek. Barangkali di kandang dia keluar atau apa segala macam. Ah, masa sih? Kerbauku itu gak mungkin seperti itu. Di sini, Pak Kirman ini agak geram juga, kesel juga. Karena apa? Karena bener-bener memang lihat di mana kerbau itu tadi ini rusak sawahnya Pak Kirman. Pak Kirman langsung ngomong, Mbah, beneran Mbah. Makanya, Mbah coba cek. Ya udah, nanti saya urus. Ya, ini saya cuma menyampaikan aja Mbah. Saya ini udah capek Mbah. Saya udah capek nyangkul segala macam, nanam lah bla 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 bla. Tapi ternyata diacak-acak sama kerbaunya sampean. Ya udah. Ya udah Mbah, kita pulang. Pak Kirman ini mempunyai gerobak dan memang samping rumah Pak Kirman ini dibikin kayak gudang.
tempat naruh gerobak. Dan itu kadang gerobak disewakan. Kalau ada orang-orang memang membutuhkan atau apa, ini nyewa ke Pak Kirman. Gerobak itu biasa buat ngangkut apa aja kebutuhan-kebutuhan warga. Pada sore harinya Pak Kirman pulang, ya kan? Ini nggak langsung pulang. Jadi kegiatannya Pak Kirman ini rapi-rapi gudang, merapikan gerobaknya juga. Setelah udah bersih-bersih di sumur, Pak Kirman baru masuk rumah. Pada saat itu Pak Kirman langsung cerita sama istrinya. Bu, ternyata udah ketemu Bu. Siapa yang selama ini ngacak-ngacak sawah? Siapa tuh Pak? Kerbunya Mbak Darso. Jadi di kampung ini ada orang namanya Mbak Darso Bu. Orangnya ini udah tua Bu. Dia juga punya sawah. Anehnya hanya sawah dia yang baik-baik saja Bu. Kan aneh Bu. Ya udahlah Pak. Yang penting sekarang kan udah nggak rusak lagi. Iya sih Bu. Mudah-mudahan tidak rusak lagi. Tapi kesel aja sih Bu. Aku sempat tadi emosi di tempatnya Mbak Darso Bu. Ya wes Pak, sabar yo. Ya nggak gitu sih Bu. Jadi walaupun kita ini orang baru, kalau ada warga di sini yang memang harus ditegur ketika melakukan kesalahan, ya mau nggak mau ya harus ditegur, harus diingatkan. Nanti akhirnya kalau tidak diingatkan akan terjadi terus-menerus seperti ini Bu. Iya Pak, sabar udah. Istrinya ini menyabarkan Pak Kirman, ya kan? Nah singkat cerita berapa hari kemudian dari kejadian itu, ini Pak Kirman tumben pulangnya dari sawah ini sampai maghrib. Gitu kan, biasanya ini sebelum maghrib Pak Kirman ini udah selesai. Ini sampai maghrib dengar suara azan, Pak Kirman ini naik ke atas, ya kan, ke jalanan, baru dia jalan pulang. Pada saat di jalanan Pak Kirman berpapasan dengan orang pabrik yang entah dari mana dia ini berada tak jauh dari sawah warga. Ini orang pabrik dari mana kok tiba-tiba ada di sini? Pas datangnya saya nggak ngerti. Dan di sini Kirman hanya menyapa, Pak, permisi Pak. Oh ya, Pak Kirman langsung jalan. Pada malam harinya, ini ada warga yang melintas. Jadi kalau lewat situ gitu kan ya, kadang ada bawa obor juga gitu kan. Karena memang gelap, nggak ada penerangan di daerah situ. Kalau lewat persawahan itu sampai masuk ke kampung, itu memang harus bawa obor untuk penerangan jalan. Nah, pada saat itu ada salah satu warga, kita sebut saja namanya Soleh. Soleh ini entah dari mana, dia mau pulang gitu kan. Dia melintasi sawah. Dan pada saat itu Soleh kaget. Kaget kenapa? Tiba-tiba ini banyak puluhan monyet ya kan. Ini puluhan monyet melintas di depannya Soleh. Soleh lagi berjalan, ini tiba-tiba kera-kera ini pada lompat. Langsung ngacak-ngacak sawah. Dan gak cuma kera. Ini ada babi-babi hutan juga. Soleh kaget lah. Oh ini yang rusak sawah. Ada puluhan kera langsung ngacak-ngacak persawahan. Soleh kaget menyaksikan monyet-monyet tadi. Soleh akhirnya mengabarkan hal ini ke warga lain. Keesokan harinya, ketika Pak Kirman ini mendengar kabar itu, Pak Kirman pun bingung. Pak Kirman jadi nggak enak. Nggak enaknya sama siapa? Sama Mbak Darso. Aduh, berarti selama ini yang ngacak-ngacak bukan kerbaunya Mbak Darso. Itu mungkin cuma lewat aja atau gimana waktu itu kerbaunya Mbak Darso. Lah ini orang-orang mengatakan ternyata semalam ada warga sini yang melihat monyet-monyet, babi-babi, ini pada ngerusak sawah. Aduh. Aku udah salah sangka sama Mbak Darso. Gak enak aku ini. Dan ternyata benar ketika Kirman ngecek ke sawah, sawahnya ini memang udah acak-acakan lagi. Hingga pada suatu hari, kurang lebih jam 10 malam, ini Pak Kirman memang tidak ada di rumah. Pada saat itu Bu Saro ini tanya sama anaknya, anak yang kedua. Obi, Bapak udah pulang belum? Belum Bu. Tadi bilangnya kemana sih Obi? Ibu gak denger tadi diajak omong Bapak. Bapak kayaknya ke tempat Pak D Bu, ke tempat saudara. Oh gitu ya, pulangnya pasti malam ya Obi. Iya Bu. Ya udah sih Bu, tinggal tidur aja, nanti juga Bapak pulang Bu. Iya Bi, ya udah Ibu tak ngunci-ngunci pintu. Akhirnya Bu Saro ngecek pintu udah aman, dikunci segala macam. Karena pada saat itu memang yang saya bilang tadi nggak ada listrik di situ, penerangan cuma hanya pakai lampu minyak. Bu Saro memastikan ini dimatikan semuanya. Semuanya udah aman, akhirnya Bu Saro pun langsung masuk kamar. Mau istirahat nih Bu Saro. Baru mau memejamkan mata, tiba-tiba Bu Saro ini mendengar ada suara gerobak dikeluarkan dari gudang. Kamar Bu Saro dan kamar Pak Kirman ini berseberangan dengan gudang. Jadi gudang ini ada di samping rumah. Bu Saro mikir, ini siapa? Apa Bapak udah pulang? Kok ada suara gerobak dikeluarkan dari gudang? Gredek. Kayak ada yang bawa gerobak keluar. Dengan rasa takut, Bu Saro memastikan, coba aku intip atau apa. Dan ternyata benar Bu Saro ini tambah mendengar gerobak itu seolah-olah dibawa keluar orang. Dubrak. Dibawa keluar sama orang gerobaknya. Siapa ya? Sebelum masuk kamar, ini Bu Saro ngecek anak-anaknya. Ternyata anak-anaknya ini udah pada tidur. Bu Saro ini langsung kembali masuk ke kamar. Bu Saro juga mencoba untuk memejamkan mata lagi nih. Udahlah, besok gampang aku cerita sama Bapak. Baru Bu Saro ini memejamkan mata.
ya kan? Kurang lebih sudah 15 menit. Udah masuk ke alam tidur. Tiba-tiba Bu Saro terbangun mendengar ada suara ketukan pintu. Duk, duk, duk. Duk, 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 duk. Hah, siapa? Bu Saro pun keluar dengan membawa lampu minyak tadi. Dinyalakan kembali dan lampu itu untuk penerangan. Bu Saro menuju ke pintu. Dan ketika Bu Saro ini buka, jegrek. Bu, ya ampun Bapak. Ternyata ini yang pulang Pak Kirman. Ibu ini loh ngaget-ngagetin. Kok ibu kayak ketakutan kayak gitu sih Bu? Justru Bapak kok yang ngaget-ngagetin. Loh, makanya Bapak ketuknya pintu pelan-pelan. Ibu kok kayak khawatir. Ibu kayak ketakutan. Iya Pak, masuk Pak, masuk Pak. Dan pada akhirnya Pak Kirman masuk. Pintu kembali ditutup. Dan Bu Saro langsung ngomong sama Pak Kirman. Pak, tadi sebelum Bapak pulang, Ibu ini mau tidur. Ibu denger Pak, kayak ada orang ngeluarin gerobak dari gudang Pak. Apa ada yang nyewa Pak? Hah? Masa sih? Kalau nyewa ya pasti ngomong sama kita lah. Bentar, Bapak cek dulu. Iya Pak, soalnya Ibu ini denger Ibu intip kayak ada orang yang membawa gerobak Pak. Lari Pak. Masa sih? Ya udah bentar, Bapak cek. Akhirnya Pak Kirman langsung menuju ke gudang. Pada saat Pak Kirman menuju ke gudang, gerobak ini nggak kemana-mana. Gerobak masih utuh berada di gudang. Lah, orang nggak ada yang nyewa kok. Ibu ini aneh. Ditutup kembali gudangnya. Dan Pak Kirman langsung masuk ke rumah. Pak Kirman pun ngomong sama istrinya. Gerobak masih utuh kok Bu. Ibu ini aneh. Udahlah, Bapak mau istirahat Bu. Capek Bu. Ya wis Pak. Tapi Bu tadi bener loh Pak. Dengar. Udahlah. Bu capek paling itu. Udah tidur. Akhirnya Pak Kirman pun tidur. Nah singkat cerita berjalannya waktu. Ini Bu Saro ini hamil. Dan Bu Saro mengabarkan ke Pak Kirman. Pak, Ibu kayaknya hamil Pak. Lah beneran toh Bu? Iya Pak, Ibu hamil. Semua seneng. Anak-anaknya Bu Saro denger ini seneng. Wah berarti kita mau punya adik lagi nih Bu. Iya, mudah-mudahan adiknya sehat. Iya Bu, mudah-mudahan adiknya sehat Bu. Pada saat itu Pak Kirman ngomong, ya udah Bu, walaupun jualan di SD deket segala macam karena kamu ini hamil, yo kamu lebih hati-hati lagi. Jangan terlalu capek, yo. Iya Pak, tapi Bapak seneng kan Pak? Yo seneng lah, orang rezeki kok. Pada malam hari saat semuanya sedang tertidur, Bu Saro ini haus. Bu Saro haus, ini mau ke dapur. Aku mau ngambil air minum. Nah, setelah sesampainya di dapur, Bu Saro ini ngambil air minum. Saat ngambil air minum, tiba-tiba ini Bu Saro dikagetkan. Jadi belakang rumah ini ada kandang ayam. Ada kandang ayam dan ada pohon-pohon banyak di situ. Bu Saro ini kaget. Ini ayam pada ribut. Burak. Jadi seolah-olah ini suara ayam kayak ayam sedang melihat sesuatu hal aneh. Ini ayam kenapa? Ini kayak rusak kandang gitu kan. Jadi kayak mereka ini kayak lihat apa ini? Bu Saro penasaran. Loh, ayam kenapa sih? Bu Saro akhirnya membuka pintu dapur, pintu paling belakang. Mau ngecek, ini ayam lihat apa? Dibukalah sama Bu Saro. Ternyata emang bener. Jadi ayam ini berterbangan, hamburan di kandang. Pada ribut, burak. Nah, pada saat itu juga Bu Saro langsung menuju ke kamar. Membangunkan Pak Kirman. Pak, bangun Pak. Iya Bu, ada apa Bu? Itu loh Pak, ayam pada berisik Pak, ribut Pak. Kayak gak tahu pada berhamburan loh Pak. Itu di kandang Pak. Ayo Pak, cepet Pak, buruan Pak. Masa sih Bu? Akhirnya Pak Kirman bangun dan Pak Kirman ngecek ke belakang. Anehnya, setelah Pak Kirman dan istrinya ini ngecek lagi ke belakang, ini ayam baik-baik saja dan kandang tidak mengalami kerusakan apapun. Yang seperti tadi awal Bu Saro lihat. Kandang ini sempat berserakan. Jadi bambu-bambunya ini sempat pada lepas. Tapi ini ketika Pak Kirman ngecek, ini baik-baik saja. Kan aneh. Kondisi kandang baik-baik saja dan ayamnya ini anteng. Bu, mana yang ribut? Orang ayam pada diem kok Bu. Masa sih Pak? Tadi orang ibu lihat kok. Kamu ini loh, aneh kamu. Udah masuk tidur, capek kita. Yuk, akhirnya Pak Kirman dan istrinya ini masuk lagi ke rumah. Aneh kan? Disamperin Pak Kirman, ternyata ayam baik-baik saja. Nah, disinilah mulai di part pohon. Jadi bentukannya nih ya, Pak Kirman rumahnya ini tidak jauh dengan SD dan lapangan. Kalau pintu rumah dibuka, ini langsung menghadap ke sebuah pohon beringin tua dan besar. Dan jaraknya ini tidak jauh. Ini 20-30 meter.
pohon itu tidak jauh dari rumahnya Pak Kirman. Nah, ini kalau ditarik garis lurus, ini benar-benar lurus sekali. Dari pintu sampai ketemu pohon, ini lurus sekali. Dan di belakang rumah Pak Kirman, tidak jauh juga, itu ada pemakaman warga. Setelah kebun-kebun, ini ada pemakaman warga. Ini kalau ditarik lurus, ini sangat lurus sekali. Ini sejajar, dan rumah Pak Kirman ini di tengah-tengah, di antara pohon tua tadi dan pemakaman warga. Ini beberapa hari setelah Bu Saroh diteror, ya kan. Ini ada warga yang melintasi malam-malam melewati pohon beringin tadi, karena memang tidak jauh dari jalan juga pohon tersebut, ya kan. Ini melintasi pohon tersebut, ini dikagetkan dengan ada anak kecil yang sedang bergelantungan. Ini anak kecil kok manjat pohon? Udah malam loh, kok ada anak kecil naik ke atas pohon besar lagi. Jadi pohon beringinnya ini tua, besar. Berkali-kali perempuan tadi ini mengingatkan, "Dek, udah malam turun, jangan mainan di pohon." Ini kok anak kecil gak nyaut gak apa, dideketin lah. Karena anak kecil tersebut ini bergelantungannya ini tidak yang di atas. Jadi ada batang yang memang ini gak begitu tinggi juga. Jadi sangat terlihat. Ini kalau penerangannya pakai api atau pakai lampu minyak, ini tetap masih terlihat karena gak begitu tinggi banget. Anak kecil tadi bukan naik yang paling ujung ini enggak. Ini perempuan, mbak-mbak tadi ini ngingetin, "Dek, turun." Tiba-tiba anak kecil itu justru malah tertawa. Tiba-tiba menghilang. Mbak-mbak tadi langsung lari. Dan gak cuma sekali. Ternyata ini berkali-kali setelah kejadian mbak-mbak tadi. Ini setiap warga melintas akhirnya sering melihat kejadian-kejadian aneh di pohon beringin tadi. Anak kecil lah, kuntilanak lah. Ini banyak warga yang dilihati dan semua takut. Warga geger. Ini pohon ada apanya? Tiba-tiba langsung meneror terus-menerus seperti ini. Beberapa kali Bu Saroh juga dilihatin di pohon tersebut ketika lagi nyapu atau apa. Buka pintu langsung lurus ngelihat pohon. Ini Bu Saroh ini ngelihat bayangan putih atau apa segala macam sering. Warga juga sama, diteror juga terus-menerus. Nah, pada saat itu ini belum ada masjid, adanya pun musola, itu pun agak jauhan. Pada saat itu memang belum sering ada pengajian. Jadi yang ngaji hanya bapak-bapak dan ini gak lama ngajinya. Itu pun di musola, jauh. Dan anehnya, setelah pohon tadi ini meneror, ya kan? Banyak makhluk yang menampakkan dirinya di pohon itu. Ini tak lama kemudian dari kejadian-kejadian itu, ini sawah yang digarap oleh warga, kondisinya rusaknya lebih parah dari rusak yang kemarin-kemarin. Hancurnya lebih parah. Dan akhirnya kondisi sawah ini memang benar-benar parah. Dengan adanya kondisi sawah yang begitu parah rusaknya, ini ada salah satu warga yang dimana juga dia menggarap sawah di situ. Kita sebut saja namanya Pak Kodir. Pak Kodir ini penasaran, ini sebenarnya ada apa? Karena sebagian ada yang ngomong ini ada kera-kera lah segala macam. Ini dari mana? Ini asalnya dari mana kera-kera itu? Kok ada babi hutan? Hingga pada akhirnya Pak Kodir ini memberanikan diri. Ini di tengah malam, kurang lebih jam 11:30 malam, Pak Kodir ini keluar dari rumah. Sengaja dia ini tidak membawa penerangan. Dia jalan kaki menuju ke pinggiran sawah. Dia menunggu. Ini apa yang akan terjadi? Dan ternyata benar. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah kera-kera. Dan Pak Kodir kaget. Ini pertama ada satu kera. Dan tiba-tiba disusul kera selanjutnya. Pak Kodir langsung lihat, ini dari mana asalnya? Dengan remang-remang Pak Kodir memastikan, ini dari mana asalnya? Pak Kodir kaget. Puluhan kera dan babi hutan turun. Ini justru asalnya, ini dari atas pohon beringin. Hah, masa iya babi dari atas pohon beringin? Kaget. Pak Kodir mengamati dan ternyata benar. Hewan-hewan buas tadi ini mengacak-acak persawahan. Dan tak berselang lama, setelah sawah ini rusak, mereka kembali lagi ke pohon. Dan hilangnya begitu cepat. Ya ampun, ini pohon kenapa ya? Kok banyak orang diteror? Dan ternyata hewan-hewan buas itu berada di pohon itu. Dan langsung tidak terlihat. Pak Kodir ini bingung. Aneh ini pohon. Pak Kodir akhirnya ini mengabarkan ke warga. Warga sempat bingung, dari pohon beringin. Semua sampai bingung. Pak Kirman juga mendengarnya. Obi yang saat itu masih kecil sampai bingung lah. Masa iya dari pohon beringin? Anehnya Obi tidak pernah dilihati apa gitu, belum pernah. Ini dari waktu kejadian itu mungkin kurang lebih 1 atau 2 hari. Ini Bu Saroh ini pulang dari tetangganya. Bu Saroh ini jalan kaki. Kurang lebih jam 8 malam. Bu Saroh ini mau pulang. Saat Bu Saroh ini sudah deket di rumahnya, tiba-tiba Bu Saroh kaget.
Bu Saro ini melihat ini ada selendang putih, kain putih dengan jelas dari jalanan yang cukup jauh, dan selendang itu terbang, kain putih itu terbang, itu meliuk-liuk. Bu Saro sampai ketakutan, nggak bisa ngomong apa-apa, bingung melihat kain itu terbang. Dan anehnya, ini terbang, ini berhentinya, ini adanya di pohon beringin tadi. Boom. Bu Saro panik saat itu. Bu Saro langsung buru-buru masuk ke rumah. Bu Saro menceritakan ke anak-anaknya, Bu Saro menceritakan ke suaminya. Dan suaminya ini bingung, ini ada apa dengan kampung ini? Bu Saro akhirnya ini jadi kayak trauma. Traumanya apa? Karena dari awal udah diteror. Ada gerobak jalan lah, ada suara ayam lah. Setelah itu dia melihat kain lah. Bu Saro ini akhirnya kayak depresi. Trauma akan hal-hal yang seperti itu, yang di luar nalar. Suaminya takut ini berpengaruh dengan kandungannya. Hingga pada akhirnya ini keesokan harinya Pak Kirman ini tidak berangkat ke sawah, tapi Pak Kirman mengajak istrinya ini menuju ke orang pinter. Tanya ke orang pinter. Nah, pada saat itu memang Pak Kirman ini dapat info dari saudaranya bahwa ada suatu tempat di mana itu ada orang pinter di situ, gitu kan. Setelah Pak Kirman istrinya dan di situ ngajak Obi juga. Obi ini anak yang paling terakhir ya kan, anak nomor 2. Ini menuju ke tempat orang pinter tersebut. Nah, pada saat itu ini yang di rumah istrinya orang pinter itu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Udah ditunggu bapak, tapi bapaknya ini lagi di sawah Bu. Hah? Ditunggu? Kita kan belum ngomong. Mereka bertiga bingung ini. Pak Kirman, istrinya, dan Obi ini bingung. Lah, kita belum ngapa-ngapain, kita belum cerita. Kenapa tiba-tiba istrinya ngomong seperti itu? Bu, lah kita ini kan baru kesini Bu. Iya, bapak tahu kok kalau mau ada tamu. Masa sih? Aneh. Nah, dan pada akhirnya mereka nunggu. Yang namanya di sawah pasti garap sawahnya dulu kan, kerampungin kerjaan dia dulu kan, nyelesain pekerjaan dia dulu, ya kan. Dan beberapa jam kemudian ternyata benar, bapak tadi orang pinter tadi ini pulang. Kita sebut saja namanya Pak Yusuf. Orangnya udah tua dan saat itu Pak Yusuf ngomong, saya tahu kalian mau kesini, jadi ya saya rampungin dulu kerjaan saya biar ketika ketemu biar nggak cepetan, nggak buru-buru. Oh, kok aneh Pak, kok bapak bisa tahu kita mau kesini? Iya, saya tahu kalian mau kesini, Pak. Jadi iya saya tahu. Ini istrinya sampean kan? Sering diteror kan? Kejadian-kejadian yang gak wajar kan? Iya Pak, benar Pak. Benar ya. Dan gak lama kemudian Pak Yusuf ini tiba-tiba langsung mengatakan, Bu, menurut penglihatan saya, ibu itu terkena gangguan ilmu hitam. Ada yang tidak suka dengan keberadaan kalian di kampung kalian berada sekarang ini. Lah, siapa ya Bu? Lah, gak ngerti Pak. Dia nggak suka kalau kalian itu tinggal di situ. Makanya dia itu neror. Pak, tapi kan semua warga kena teror Pak. Justru warga ini diperlihatkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan itu adanya di pohon beringin depan rumah saya Pak. Iya saya tahu. Satu lagi, ini penglihatan saya ya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kenapa Pak? Kemungkinan bayi yang ada di dalam kandungan Bu Saroh, istri sampean ini, kemungkinan, maaf ya Bu, Pak, cacat. Apa Pak? Bayi saya nanti akan cacat. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi semelihatan saya seperti itu. Pak, tolonglah Pak. Tolonglah Pak. Yo, berdoalah. Mohon petunjuk. Bu, bayi kita Bu. Iya Pak, Ibu kok jadi takut yo Pak. Nanti kalau bayinya lahir ini gimana-gimana ya Pak. Bersabar. Yo. Berapa hari kemudian, ini malam hari, Bu Saroh ini istirahat, semua dalam keadaan tertidur. Tiba-tiba, Bu Saroh ini dalam mimpinya ini didatangi seorang kakek-kakek mengenakan jubah serba putih dan tiba-tiba ngomong sama Bu Saroh. Nah, di belakang rumahmu itu ada pohon gaharu. Di bawah pohon gaharu itu ada sesuatu yang ditanam. Dan benda itu ditanam di situ sengaja untuk mencelakai kalian. Tiba-tiba kakek-kakek tua tadi mengingatkan seperti itu. Bu Saroh terbangun. Pak. Bu Saroh pun cerita sama suaminya. Pak, besok coba cek Pak. Katanya di belakang ada pohon gaharu Pak. Coba cek Pak, katanya di bawah pohon gaharu itu tertanam benda. Ibu kata siapa Bu? Pak, tadi Ibu mimpi Pak. Ada kakek-kakek tua. Ini pakaiannya serba putih, memakai sorban. Dan bilang kalau di bawah pohon gaharu itu ada sesuatu hal yang tertanam di situ Pak. Katanya ini bakalan untuk celakain kita Pak. Boom. Masa sih Bu?
Iya Pak, ibu takut Pak, ibu takut Pak. Nah pada keesokan harinya Pak Kirman yang belum pergi ke sawah ini langsung ambil cangkul ya kan. Ini langsung ke belakang rumah. Ternyata emang bener di belakang rumah ini ada pohon garu. Hingga pada akhirnya Pak Kirman langsung mencangkul. Tepat di bawah pohon itu Pak Kirman cangkul, nyari. Dicangkul, muter dia, nyari. Dan boom, Pak Kirman kaget. Ada bungkusan kain putih. Bener-bener dengan jelas. Hingga pada akhirnya Pak Kirman dengan pelan-pelan membuka kain putih tadi. Boom, Pak Kirman kaget. Setelah kain putih tadi dibuka, ini isinya ada jarum, ada pecahan kaca, pecahan gelas. Dan yang terakhir, ini ada rambut. Ini apa? Nah hingga pada akhirnya Pak Kirman ini cerita sama saudaranya ya kan, mungkin kakaknya atau apanya gitu kan, diceritakan dan ngomong juga keluarga gitu, dibicarakan dan ini jadi disambung-sambungkan. Ini ada hubungannya mungkin dengan pohon beringin, karena kita melihat hewan-hewan tadi ini semuanya ini larinya ke arah pohon beringin. Dan ketika kita lihat dalam kondisi malam ini nggak terlihat sama sekali, nggak ada satupun hewan. Ketika siang-siang pun ini nggak ada hewan satupun. Ini pasti ada apa-apanya ini. Di kampung ini ngeri ini. Dan ada yang berasumsi juga, ini mungkin ada yang tidak suka dengan keberadaan kampung kita ini. Ada beberapa warga juga ini yang mengatakan kalau semua sawah rusak, tapi kenapa sawahnya Mbah Darso baik-baik saja. Begitu juga dengan Pak Hamdan. Pak Hamdan ini melihat dengan jelas kalau sawahnya Mbah Darso baik-baik saja. Hingga pada akhirnya ada beberapa warga yang datang ke tempatnya Mbah Darso dan menanyakan, Mbah kita ini mau nanya Mbah, sawah punya warga semuanya rusak, tapi kenapa sawahnya Mbah Darso ini baik-baik saja? Ini ada apa dengan warga Mbah? Dan beberapa orang ini diteror oleh pohon beringin yang jauh ini. Kalau dari tempat Mbah ini lumayan jauh. Karena memang Mbah Darso ini agak terpisah, rumahnya ini agak terpisah, agak jauhan dari pemukiman warga. Tapi memang antar warga juga jauh-jauhan rumahnya, terhalang kebun, lahan, apa segala macam. Nah di sini Mbah Darso pun cerita, aku juga gak ngerti kenapa hanya sawahku yang gak rusak, sedangkan saya tahu kalau sawah kalian ini rusak. Ngerti kalian? Dan gak lama kemudian akhirnya mereka pulang. Hingga pada akhirnya warga kumpul ya kan, ada di suatu tempat warga ngumpul dan mengatakan, ada yang ngomong, apakah kita ini diadu domba? Menurut warga-warga yang lain gimana? Apakah ada orang yang mengadu domba kita? Hingga pada akhirnya, ini kayak orang yang dituakan di kampung itu mengatakan, ini banyak kerusakan di mana-mana, banyak orang diteror di pohon itu, dan banyak orang juga melihat bahwa sawah-sawah itu dirusak oleh hewan-hewan yang berada di pohon beringin itu. Jadi apapun yang terjadi di kampung ini, jangan sampai kita punya pikiran yang aneh-aneh. Jangan sampai kita menuduh si A, si B, si C. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus saling percaya. Dan kita harus menjaga kampung kita. Ada sesepuh yang ngomong seperti itu. Hingga pada akhirnya warga pun mengiyakan. Saling tidak curiga. Ini karena akan berbahaya. Singkat cerita, walaupun dengan kondisi sawah yang rusak terus-menerus, panen yang gak jelas, ini warga tetap menggarap dengan apa adanya, udah tetap digarap. Karena apa? Ini mata pencaharian mereka untuk bertahan hidupnya. Hanya itu yang mereka kerjakan. Mau gak mau apapun yang terjadi dengan sawah mereka yang hancur-hancuran, tetap digarap. Hingga pada akhirnya warga ini sering mengadakan ronda. Dan anehnya, orang ronda banyak ini hanya beberapa orang yang dilihati. Kalau hewan-hewan itu kembali turun, ini hanya beberapa orang yang dilihati. Yang lain ini enggak. Dan ini sudah dipastikan. Berarti ini bukan hewan beneran, tapi ini mungkin siluman. Ini turun dari pohon, nanti setelah mengacak-ngacak segala macam, nanti balik lagi ke pohon. Dan setelah sampai pohon hilang. Berjalannya waktu, kandungan Bu Saro ini sudah memasuki 9 bulan. Pada malam hari, Bu Saro ini dimimpikan, ini ada kuda berkepala manusia. Parasnya ini cantik, parasnya orang, manusia perempuan. Tapi badannya kuda. Dan itu berada di rumah, di dalam rumah. Bu Saro ini dalam mimpinya, ini pengen minta tolong tapi susah. Dan saat itu juga, siluman kuda yang berkepala manusia ini tiba-tiba mengatakan, kembalikan tubuhku, kembalikan tubuhku, kembalikan tubuhku. Kuda tersebut mengatakan seperti itu. Bu Saro menjerit, tolong. Terbangunlah Bu Saro. Dibangunkan, anak-anaknya juga udah pada di situ. Ibu kenapa? Bu, ibu kenapa, Bu? Ibu dimimpikan ada kuda berkepala manusia dan masuk ke rumah sini, Nak. Nah, tak lama dari itu ya kan, ini rumahnya Pak Kirman, ada kebun, terus ada rumah lagi. Pemilik rumah tadi ini namanya Nining. Pada saat itu menjelang maghrib, Nining itu selesai mandi. Nining ini langsung bergegas mau masuk ke kamar, mau ganti baju.
Jalanlah Nining. Saat Nining membuka tirai, ya kan, tirai kamar, Nining ini mau masuk kamar, tiba-tiba Nining dikagetkan. Nining melihat ada kuda berkepala manusia tadi. Ini tepat berada di kamar Nining. Tolong, tolong, tolong. Dan kuda berkepala manusia perempuan itu tiba-tiba mengatakan hal yang sama yang ada di mimpinya Bu Saroh. Kembalikan tubuhku, kembalikan tubuhku, kembalikan tubuhku. Tolong, tolong. Nining minta tolong. Dan tak lama kuda itu menghilang. Nining panik, ketakutan, keluar minta tolong orang-orang. Dan kabar Nining melihat kuda berkepala manusia ini terdengar hingga telinga keluarganya Pak Kirman. Dan pada saat itu istri Pak Kirman, Bu Saroh, ini saat mendengar itu kaget lah. Itu kan yang ada di mimpiku. Itu kan ada yang di mimpiku. Kenapa Nining juga sama? Katanya ada orang yang gak suka dengan keluarga kita. Tapi ini kan enggak. Semua warga diteror kok. Pak, ini ada apa Pak? Iya Bu, Bapak juga bingung. Dan pada saat itu Nining juga cerita sendiri. Iya Bude, aku juga diliatin gitu Bude, tiba-tiba di kamar. Masa iya kuda ada di kamar sih? Ini terjadi beneran. Ngeri banget. Terjadi beneran, bayangin kalian. Ini mau masuk kamar tiba-tiba ada kuda. Bayangin. Ngeri. Nah pada saat itu, ini hari-hari dimana Bu Saroh ini mau menjelang lahiran. Bu Saroh udah gak karuan rasanya. Bu Saroh ini ngomong sama suaminya, Pak pokoknya Bapak jangan kemana-mana, Ibu kayaknya mau lahiran. Hingga pada akhirnya, ini selang 1 hari ya kan, ini anaknya si Obi ini disuruh manggil kayak, kalau di tempat saya ini kayak dukun bayi gitu kan ya. Jadi bukan rumah sakit, dibawa ke rumah sakit bidan itu enggak, tapi kayak ada seseorang yang membantu persalinan gitu kan. Ada ibu-ibu yang membantu itu, datanglah ke situ. Nah, saat semuanya tegang menunggu kelahirannya bayinya Bu Saroh, kondisi ini malam-malam nih. Dan pada saat di malam harinya ya kan, ini mereka lagi nunggu, berdoa bersama segala macam. Tiba-tiba ini satu keluarga ini mendengar ada suara kuda lari-larian mengelilingi rumah mereka. Ini berlarian memutari rumahnya Pak Kirman. Nah, kamu dengar gak? Iya Pak, kok ada kuda ya Pak? Ayo kita coba lihat. Dan ketika keluarganya ini keluar mengecek ya kan, Pak Kirman dan kedua anaknya ngecek keluar, kaget, kosong, gak ada apa-apa. Nah, gak lama kemudian terdengar suara tangisan bayi. Bayi lahir. Dan ibu-ibu tadi membantu proses persalinan akhirnya ngomong, Pak ini loh Pak, bayinya sudah lahir. Langsung pada masuk. Hah? Kaget. Semua tercengang. Begitu juga dengan Bu Saroh tercengang melihat kondisi bayinya. Tepat di belakang kepala bayi itu tadi, ini ada benjolan sebesar kurang lebih segelas. Ini dari pengirim ceritanya, dari Mas Obi. Ini mengatakan, adekku ada benjolannya Mas. Ini sebesar gelas Mas. Ini kayak mirip bakso, kayak lembek gitu kan. Dalamnya ini kayak berisi air. Apa ini? Kenapa dengan bayinya Bu Saroh? Dan jenis kelaminnya ini laki-laki. Tapi ada benjolan di sini kayak hampir kayak bakso, bener kayak bakso. Terus dalamnya ini air yang mudah pecah. Akhirnya keesokan harinya ini dipanggilkan Pak Ustadz. Datanglah Pak Ustadz. Dan pada saat itu Pak Ustadz berdoa. Kita berdoa bersama untuk kesembuhan adik juga ya. Iya Pak. Pak Ustadz berdoa dan Pak Ustadz bilang, Insya Allah akan sembuh. Iya Pak. Pelan-pelan kurang lebih 2 bulan. Benjolan tadi pelan-pelan mengempis. Benjolan tadi. Di sini Bu Saroh ini ngomong sama Bapak, sama Pak Kirman. Pak, alhamdulillah Pak, sudah mulai kempes kepalanya adik Pak. Iya Bu, Bapak juga seneng Bu. Mudah-mudahan sembuh total ya Bu. Iya Pak, berarti kalau ini sembuh total, apa yang dikatakan sama dulu Pak Yusuf, kalau bayi kita akan cacat, itu tidak terjadi Pak. Mudah-mudahan ini sembuh Pak. Dan adik ini bisa normal Pak. Iya Bu, amin Bu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan bayi kita Bu. Singkat cerita, bayi ini mulailah sembuh. Kepalanya ini udah mulai sembuh. Berjalannya waktu ini sampai 8 bulan. Bayi baik-baik saja. Tapi anehnya, pada suatu hari menjelang 1 tahunnya bayi tersebut, Bu Saroh ini lagi ngomong. Ya kan, lagi ngomong, bayi itu lagi digendong nih. Tiba-tiba ketika Bu Saroh ngajak ngobrol bayinya ya kan, ngajak guyon gitu, ngajak bercanda gitu kan, ngajak main gitu kan ya. Bu Saroh ini memainkan tangannya Bu Saroh ya kan. Tiba-tiba di sini bayinya ada keanehan. Apa itu? Bayinya Bu Saroh
ini tiba-tiba tidak bisa melihat. Nah, kita pernah lihat kan ketika bayi ini kita gerakan tangannya ke kanan, mata dia akan mengikuti tangan kita, ya kan? Kita gerakan tangan ke kiri, matanya akan mengikuti gerakan tangan kita ke kiri. Nah, ini bayinya Bu Saro, ini hanya terdiam. Dia hanya terdiam, gak melihat kiri kanan. Dicek sama kakak-kakaknya, Kak Alfian, Kak Obi, ini ngajak main juga. Adek. Bayi tersebut ini tidak melihat, tidak merespon panggilan kakak-kakaknya. Apa terdengar, apa gimana, apa ngikutin matanya. Ketika ada pergerakan apa, benda atau apapun itu, mainan lah segala macam. Bayinya tidak merespon. Dan pada akhirnya bayinya Bu Saro ini dibawa ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan kalau memang kondisi bayi tersebut ini buta. Sudah dipastikan. Dan dokter juga nggak ngerti penyebabnya apa segala macam. Yang jelas di situ dokter mengatakan kalau kondisi bayi ini mengalami kebutaan. Semua sedih. Bayinya Bu Saro ini buta. Yang sudah seneng ya, yang udah sempat seneng, benjolannya ini kempes. Berjalannya waktu malah dinyatakan buta. Dan lebih parahnya lagi, bayi tersebut hanya bisa berbaring. Harusnya dia udah bisa jalan normal segala macam, dia hanya bisa berbaring. Hanya merangkak dan berbaring, merangkak dan berbaring. Bayi tersebut ini usianya 2 tahun. Pada siang hari bayi ini tidur. Keluarga ini berada di ruang lain, ya kan. Begitu juga dengan Obi dan Alfian, ya kan. Ini pada di luar. Nah, ibu ini ada di rumah. Sudah sepulang dari jualan. Jadi siang-siang gitu kan ya. Menjelang sore. Nah, ini tiba-tiba saat ibunya ini lagi aktivitas entah itu di dapur atau apa, balik lagi ke ruang tengah gitu kan ya. Ini tiba-tiba si bayi ini nangis. Bayi nangis terus. Ini Bu Saro langsung ngecek. Dan ketika Bu Saro ini ngecek masuk ke dalam kamar, Bu Saro kaget. Bayi tersebut ini sedang memasukkan kedua jempolnya ini ke dalam mata. Bayi itu terus nangis kenceng. Ya ampun nak, kamu kenapa nak kamu? Ini dua jempol jari bayi itu sendiri ini dimasukin ke dalam mata. Dan ini ibunya kaget ketika bola mata hitamnya ini masuk ke bagian dalam hingga tak terlihat. Putih semua itu mata udah. Bayinya nangis terus menerus, ibunya bingung. Obi, Alfian, panggilin bapak. Nah, bapaknya yang lagi di sawah dipanggil. Ketika bapaknya pulang, bapaknya kaget melihat kondisi putranya. Putra kecilnya ini mengalami hal yang seperti ini. Ini awalnya gimana Bu? Kok seperti ini nggak tahu Pak. Bayi terus nangis. Panik di keluarga itu. Ini kenapa? Ada apa dengan keluarga kita Bu? Ibu juga nggak ngerti Pak. Ibu juga nggak ngerti. Panik semuanya. Ya ampun. Hingga pada akhirnya dibawa ke dokter segala macam, tak ada hasil. Kasihan bayinya ini, kasihan sekali. Nah, berapa hari kemudian, ini setelah terjadi seperti itu tadi, ini Pak Kirman, ini tiba-tiba, ini dimimpikan giliran Pak Kirman. Terlihat ini ada kuda memasuki rumah. Dan pada saat itu Pak Kirman kaget, sama. Mimpinya sama, kayak istrinya, sama. Ini Pak Kirman melihat ada kuda berkepala manusia. Dan di situ kuda itu mengatakan, Kirman, carikan tubuhku Kirman. Segera cari agar aku sempurna. Pak Kirman pun terbangun. Aku kok mimpi sama apa yang dikatakan istriku. Pak Kirman cerita ke istrinya. Dan istrinya ngomong, iya kan Pak, kuda itu cantik kan Pak, orangnya ini cantik kan Pak, tapi badan seluruhnya ini kuda Pak. Bener kan kata ibu? Iya Bu, bener. Nah, Pak Kirman akhirnya menceritakan hal ini kepada saudaranya yang kebetulan main. Sebut saja namanya Pak De Anwar. Ya kan, Pak Kirman cerita, Pak De Anwar, warga di sini itu diteror terus menerus. Banyak kejanggalan di kampung ini. Dan anak saya seperti itu. Istri saya diperlihatkan ada kuda berkepala manusia. Awalnya saya nggak percaya, ternyata saya juga sama. Begitu juga dengan tetangga saya yang dia ini tidak mimpi. Justru malah dia didatangi. Ada apa dengan kampung ini Pak De? Pak De kan tahu akan hal-hal seperti ini. Tolonglah Pak De. Dan Pak De Anwar pun bilang, pertama saya masuk ke gang sini. Saya lihat aura, kondisi di sini itu udah benar-benar mengerikan, negatif. Dan yang jelas ini ada yang ingin mencelakai keluarga kalian dan warga sini. Tapi ini sepertinya paling tertuju. Ini mungkin di keluarga kalian. Hingga pada akhirnya beberapa warga ini pada nyari solusi. Enaknya ini gimana nih? Ngomong sama ustadz lah atau segala macam. Jadi setiap keluarga ini minta tolong sama ustadz atau apa. Mungkin segala macam. Mereka ini mencari tahu caranya gimana biar nggak ada teror segala macam, ya kan. Nah, pada saat itu ini malam-malam Obi ini pulang dari main. Obi ini anak kedua pulang dari main. Alfian ini punya 2 teman yang sering main juga ke rumahnya Alfian, ke rumahnya Pak Kirman kan. Nah, dari kejauhan
Obi lihat, loh itu kok ada teman-temannya kakakku pada duduk di luar. Kenapa nggak disuruh masuk? Biasanya pada langsung masuk kok. Obi ini ngomong sendiri. Obi pun melewati pohon beringin tadi. Obi melewati pohon beringin karena memang akses mau ke rumah ini memang harus ngelewatin lapangan, sekolahan, terus pohon beringin, baru lurus ke rumah. Karena memang pohon beringinnya ini bener-bener lurus sekali. Lurus sekali dengan rumah. Nah, Obi pulang jarak 7 meter kurang lebih. Tiba-tiba Obi dikagetkan. Loh. Kok mukanya kok pada berubah? Kok mukanya pada berubah? Jadi pelan-pelan. Yang awalnya bentuknya kayak teman-temannya kakaknya, Alfian ya kan. Ini Obi memastikan, ini kok pada berubah? Nah Obi ngomong, kok nggak masuk mas? Obi ngomong seperti, mereka tidak menyaut. Obi mendekat dan tepat jarak kurang lebih 2 meter. Obi melihat dengan jelas. 2 orang tadi tiba-tiba, ini semuanya melihat ke arah Obi. Boom. Dan tiba-tiba muka mereka yang Obi lihat ini hancur lebur. Hancur lebur dan penuh darah. Dan anehnya tanpa bola mata. Jadi berlubang, matanya ini berlubang dan berlumuran darah. Obi ketakutan, tolong. Obi ketakutan, Obi langsung masuk rumah. Obi cerita ke orang tuanya. Bu, Obi pikir Obi nggak akan diteror bu, karena Obi nggak pernah diliatin kayak gitu bu. Tapi ternyata Obi malah diliatin. Jadi di kampung itu, ini hampir setiap hari, ini ada aja kejadian yang janggal. Teror lah, apalah segala macam terus menerus yang ada di kampung tersebut. Dan pada saat itu Obi juga cerita ke bapaknya, Pak Kirman geram. Hingga pada akhirnya Pak Kirman mendatangi Pak Hamdan, ya kan, teman petaninya kan, dan satu lagi namanya Pak Eko, sama tani juga. Mereka bertiga ngumpul. Pak, harus gimana? Saya nggak ngerti. Anak saya justru malah yang diteror semalam. Dan ini kita harus ada pergerakan. Jangan sampai kita cuma diam seperti ini aja, kata Pak Kirman. Dan Pak Hamdan ini ngomong, gimana kalau kita ini menebang pohon beringin itu agar semua selesai, tidak ada teror-teror lagi. Kok ngomong belum tentu pak. Nah Pak Kirman ngomong, tapi alangkah baiknya memang benar. Mungkin ini semua gara-gara si pohon itu, karena semua bersumber dari pohon itu. Hingga pada akhirnya mereka rembukan, mereka bertiga sepakat untuk memotong pohon beringin itu. Keesokan harinya ini sudah disiapkan gergaji mesin. Mereka bertiga ini menuju ke pohon beringin itu tadi. Dan ada beberapa orang yang melihat juga kan. Nah, cuma mereka bertiga yang mendekat. Tak lupa mereka juga baca doa segala macam. Dan di situ Pak Kirman bilang, biar aku coba duluan. Ya, coba aku potong pelan-pelan. Pak Kirman ini menyalakan gergaji mesin tadi. Dan pelan-pelan langsung mulai menempelkan gergaji itu ke pohon. Dan pelan-pelan mulai menebang. Tapi tiba-tiba saat mulai menebang, ini gergaji mati. Mati gergaji. Ini kenapa? Baru nempel kayu mati. Nempel lagi mati lagi. Nyalain lagi, tempelin mati lagi. Ini kenapa? Ada apa ini? Dan ketika dilihat di gergaji tersebut, ini gergaji semuanya pada tumpul. Lah, kok gergaji ini jadi tumpul? Aneh. Ada apa ini? Dan ketika dicek pohon tersebut, pohon beringin tadi yang udah sedikit kesobek gitu kan ya, udah kesobek mungkin karena gesekan gergaji, di kulit-kulitnya pohon ini yang udah pada mengelupas. Ini terlihat dengan jelas banyak paku beton di situ penuh sekali, memenuhi pohon, paku beton. Jadi di dalam pohon itu terdapat paku beton yang panjang-panjang. Pakunya ini panjang-panjang dan besi-besi semua pada nancep ke pohon-pohon dan banyak. Pak, coba pak matiin pak yang sebelah sini pak. Lah iya ini. Kaget, ini pohon beringin, ini isinya paku beton yang panjang-panjang. Dan pada saat itu Pak Kirman kesel-keselnya, ini gak pakai gergaji mesin karena gergaji udah tumpul. Akhirnya Pak Kirman coba menebang pelan-pelan dengan goloknya. Cerak, untuk memastikan ini dalamnya bener gak sih? Atau kenapa sih ini pohon? Dicoba nih ya, dicoba. Ini sobek sedikit dan terlihat dengan jelas di situ. Ini ada paku-paku beton, ini yang membuat goloknya Pak Kirman ini justru malah yang kalah. Mental. Tang. Jadi kalau digabungin tang boom, tang gitu ya. Nggak bercanda teman-teman. Pak Eko mulai mencoba. Sini Pak, biar saya coba dengan goloknya Pak Eko. Tapi ternyata sama nihil. Trak, tang. Sama. Setelah Pak Eko, Pak Hamdan mencoba juga dan hasilnya sama. Trak, tang. Setelah kena betonnya, paku beton tadi, ya udah golok langsung rusak. 3 golok, 1 gergaji mesin nggak mampu untuk menebang itu. Nah anehnya ya kan, pemotongan ini belum selesai, mereka masih pada di situ. Tiba-tiba Pak Hamdan pulang duluan.
Saya pulang duluan deh. Ya udah nanti gampang lah. Apalah nanti cari cara lagi. Pak Hamdan tiba-tiba pulang duluan. Pak Kirman ngomong, Pak, sini dulu Pak. Ayo kita ngobrol. Ntar lah ya. Pak Hamdan pulang duluan. Singkat cerita akhirnya pada nyerah semua dan warga bubar. Yang lihat nonton segala macam ini pada bubar. Pak Kirman dan Pak Eko pun pulang. Nah sesampainya di rumah Pak Kirman pun ngomong sama istrinya. Susah Bu untuk dipotong. Nggak ngerti Bu. Dan itu dalamnya kok bisa ada paku beton besar-besar. Yang panjang-panjang. Tidak pada umumnya paku. Aneh Bu. Itu pohon aneh Bu. Kok bisa aneh kayak gitu ya Pak? Terus siapa sih Pak pelakunya sebenarnya? Kok sampai ada orang yang tega ingin mencelakai keluarga kita dan kampung kita ini Pak? Bapak juga nggak ngerti Bu. Siapa tahu nanti malam dapat ilham Bu. Mudah-mudahan ini semua bisa selesai. Pada malam harinya Pak Kirman ini kayak ngerasa ada yang aneh pada malam itu. Dia melihat ke atap-atap langit. Dan sambil berpikir, ini akan selesai kapan? Kampung kita ini seperti ini akan sampai kapan? Teror ini selesainya sampai kapan? Kesel-kesel Pak Kirman nyoba mikir. Ini coba kalau aku potong malam-malam. Ini kayak apa hasilnya? Nekat Pak Kirman. Bangkit dari tempat tidur ke belakang. Ngambil golok satunya lagi. Coba. Akan kutebang malam hari. Udah malam-malam, tengah malam, Pak Kirman membuka pintu dan langsung kan, lurus langsung bisa melihat pohon beringin tua itu kan. Pak Kirman mendekat ke pohon beringin tua itu dengan berjalan membawa golok. Berapa meter menuju ke pohon, di balik pohon itu tiba-tiba keluarlah seseorang dengan sama-sama membawa golok. Pak Kirman di sini kaget. Pak Hamdan? Tiba-tiba Pak Hamdan ini mengacungkan goloknya. Kamu mau mencoba-coba saya? Ayo, kalau kamu berani coba saja. Kirman, ayo, ayo. Pak Kirman bingung. Hah? Selama ini jadi Pak Hamdan? Aku tidak menyangka Pak, aku tidak menyangka. Ayo coba saya, ayo, tebas saya. Ayo sambil mengacungkan goloknya. Dan saat itu Pak Kirman yang panik teriak. Pak Hamdan sadar, Pak Hamdan sadar, Pak Hamdan. Ternyata Pak Kirman ini mimpi. Jadi tadi habis liatin atap-atap langit, dia ini udah tertidur. Dan mimpi dia seolah-olah ngambil golok dan jalan ke pohon beringin. Dan tiba-tiba muncullah Pak Hamdan, sahabatnya sendiri. Ternyata itu mimpi. Tapi di dalam mimpi itu, ketika istrinya tanya, Bapak mimpi apa Pak? Bapak mimpi apa? Bu, apakah ini petunjuk Bu? Emang kenapa Pak? Masa iya? Bapak tadi mimpi, Bapak mau menebang pohon itu malam-malam, justru yang keluar dan menghadang Bapak. Ini Pak Hamdan. Dan Pak Hamdan bilang, kamu mau coba saya? Kamu mau nantangin saya? Kan aneh Bu. Lah, masa iya selama ini pelakunya Pak Hamdan Pak? Bapak juga nggak ngerti Bu. Masa iya Bapak dimimpiin hal seperti itu Bu? Keesokan harinya, Pak Kirman ini nggak ke sawah. Aku harus ke tempatnya Hamdan dulu. Aku pokoknya harus ke tempatnya Hamdan dulu. Tanpa ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan siapapun, Pak Kirman langsung menuju ke rumahnya Pak Hamdan. Dan kebetulan di situ ada Pak Eko. Assalamualaikum. Dong, 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 dong. Pak Hamdan bukain, Pak Hamdan bukain. Dibukain sama Pak Hamdan. Pak, saya mau ngomong sama sampean. Ngomong apa Pak Kirman? Udah, saya sudah tahu. Saya sudah tahu semuanya. Ini akal-akalannya sampean. Sampean sok-sokan ikut panik. Sampean sok-sokan ikut menebang. Sampean ikut ketakutan. Sampean ini ikut keteror. Iya kan? Dan semua itu bohong kan? Maksud Pak Kirman ini ngomongnya apa? Pak, ngaku Pak. Di mimpi saya, sampean menghadang saya ketika saya mau menebang pohon. Ngaku Pak. Ngaku Pak. Sebelum saya ngomong sama warga, ada niat jahat apa Pak sampean Pak? Pak Kirman istighfar, dengerin cerita kami berdua dulu. Mau cerita apa lagi Pak? Di mimpi saya sudah jelas bahwa Bapak lah pelakunya. Pak Hamdan lah pelakunya. Ngaku aja Pak. Sebentar Pak Kirman. Sebentar. Saya mau menjelaskan. Justru semalam saya ketiduran dan saya ini malam-malam datang ke sana. Saya ini mau nebas pohon. Justru sampean yang muncul Pak Kirman. Maksudnya Pak? Justru sampean yang muncul. Justru kita ini kenapa Pak Eko kesini? Ini lagi mau ngomong. Ini pelakunya siapa? Kita ini semua tani loh. Mimpi Pak Hamdan seperti itu? Itu sama Pak dengan mimpi saya Pak. Lah iya. Saya ini malam-malam datang ke sana ketika saya mau menebang, yang keluar justru malah kamu Pak Kirman. Ternyata mimpinya sama. Di mimpi Pak Kirman yang muncul ini Pak Hamdan. Di mimpi Pak Hamdan yang muncul Pak Kirman. Dan lebih anehnya lagi, Pak Hamdan pun bilang, tadi Pak Eko sempat marah-marah sama saya. Jelaskan Pak Eko.
Monggo silakan giliran Pak Eko. Pak Eko ngomong sama Pak Kirman dan didengarkan juga sama Pak Hamdan. Justru saya mimpinya lebih aneh. Saya kaget. Saya pikir kalian akan mengkhianati saya. Saya ini sama, datang-datang malam-malam saya ini pengen nebas pohon itu. Justru kalianlah berdua yang muncul dari pohon itu. Kalian ini mau membunuh saya. Aneh lagi nih coba. Dan akhirnya mereka bertiga ini berkesimpulan. Ini ada yang mengadu domba kita. Entah siapa itu orangnya, entah itu penduduk sini atau penduduk luar dari sini. Yang jelas, kita jangan sampai terprovokasi. Ya, jangan sampai kita terprovokasi. Walaupun itu dari mimpi lah, dari omongan lah, dari apalah segala macam. Jangan sampai kita terprovokasi. Alangkah baiknya kita selalu harus rajin bersih-bersih di kampung kita. Sering kita adakan lagi kerja bakti. Nanti kita ngomong sama RT-nya agar kita semua ini bekerja bakti. Dan sering mengadakan pengajian. Karena selama ini masjidnya tidak ada. Adanya musola itu pun jauh. Nah, hingga pada akhirnya Pak Kirman pun menambahi omongan. Apapun yang terjadi di kampung kita, pokoknya kita hidup seperti biasa. Kita harus tetap selalu bersama. Jangan ada yang saling menuduh atau apa. Udah, kita mulai gerakan program ini agar orang-orang ini tidak saling menuduh. Yang ada nanti kita bisa berantem antar saudara. Bisa nanti adu pukul. Ini jangan sampai terjadi. Makanya kita satukan warga. Ngomonglah sama Pak RT segala macam, dihimbau warga-warga yang ada di situ. Karena memang penduduknya nggak begitu banyak sebenarnya. Bisa dihitung jari sebenarnya. Hingga pada akhirnya ini mungkin warga setiap rumah itu ngadain pengajian atau apa segala macam kan. Saling menguatkan satu sama lain. Saling menjaga rumah. Saling menjaga lingkungan. Selalu bersih-bersih segala macam. Berdoa bersama terus menerus. Ya kan. Berjalannya waktu mereka tetap apapun yang terjadi. Mereka dilihatin apa. Mereka tetap yang nggak perlu takut walaupun tak ada listrik belum masuk. Dan ketika listrik masuk itu, ini hanya orang-orang yang punya uang. Nanti baru diurus sama PLN. Listrik ini masih jarang. Berjalan waktu terus menerus seperti itu, walaupun dilihatin inilah B, C, D, E, F, G, I, C, K, nggak peduli. Pokoknya terus berjalan kehidupan. Udah dibiarkan saja gitu kan. Hingga pada akhirnya pada suatu hari setelah mereka sudah menerapkan pola seperti itu, ini pada suatu hari, ini ada 2 orang warga. Ini malam-malam mungkin ronda atau apa gitu kan ya. Ini melewati persawahan, ngecek lagi. Ini ada kejadian janggal apa lagi nih. Setelah warga ini sudah bersikukuh untuk saling support, saling berdoa bareng, apapun agamanya, apapun itu segala macam, udah mulai bersatu. Dah di sini ada 2 orang melewati persawahan itu tadi. Saat melewati persawahan, tiba-tiba mereka dikagetkan. Monyet-monyet itu melintas di depan mereka. Babi hutan pun turun juga. Dan itu semua turun dari pohon, berterbangan mereka ini. Kera terbang, babi terbang, baru turun setelah itu mereka mati. Kemana ini mereka pergi kemana? Karena banyak puluhan. Nah, mereka kaget. Justru babi-babi dan kera itu ini tidak ke sawah, melainkan ini menuju ke rumahnya Mbah Darso. Mereka ngikutin, 2 orang ini ngikutin. Babi-babi, kera-kera ini pada berlarian. Ini semua masuk ke dalam rumahnya Mbah Darso. Rumahnya Mbah Darso ini benar-benar dipenuhi oleh monyet-monyet, kera-kera. Babi-babi semua pada ngumpul di situ. Ada yang masuk, ada yang di atapnya, ada yang di pinggir-pinggirannya. 2 orang tadi tercengang. Ini kok bisa kayak gini rumahnya Mbah Darso? Ada apa ini? Ada apa ini? Nah, keesokan harinya ini malah kebalikannya. Sawah warga baik-baik saja, kini sawah Mbah Darso yang hancur. Geger semua akhirnya. Kabar tadi dari 2 orang ini sampai ke telinganya warga. Dan Pak Kirman pun dengar kaget juga lah. Mbah Darso yang saya sempat ini datang ke sana menyalakan kerbaunya. Dan saya pikir aku salah sangka ini. Tapi ternyata kok ini ada laporan seperti ini. Ada 2 orang yang melihat ada kera-kera dan babi-babi ini langsung ke rumahnya Mbah Darso. Nyerang rumahnya Mbah Darso. Dan yang paling anehnya lagi, ini sawah warga baik-baik saja. Kini giliran sawahnya Mbah Darso yang hancur. Beberapa warga memastikan dan ketika melihat ternyata benar. Sawahnya Mbah Darso rusak parah. Semenjak itu Mbah Darso sering menutup rumahnya. Jarang dibuka dan Mbah Darso ini jarang terlihat. Dan gak cuma sekali, beberapa warga juga sering mulai lihat. Kalau monyet-monyet, kera-kera tadi, ini terus-menerus menyerang rumahnya Mbah Darso. Banyak kerusakan-kerusakan yang di atap-atap rumah. Dari papan-papannya ini mulai udah pada berlubang. Karena ini banyak sekali kera-kera itu, puluhan ini nyerang rumahnya Mbah Darso. Beberapa hari kemudian, warga mencium bau bangke yang menyengat sekali. Asalnya ini dari rumahnya Mbah Darso. Apa ini baunya kok kayak gini banget? Bahkan petani-petani yang rumahnya Mbah Darso dekat dengan sawahnya ini mencium bau bangkai juga.
Ini kok bau bangkai menyengat banget, di mana ini? Ayo kita cari, ayo kita cari. Warga ini pada mencari. Dan ini posisinya bau bangkai itu menyengat, ini bener-bener seperti ada di dalam rumahnya Mbak Darso. Cuma orang-orang nggak pada berani. Menurut penuturan warga sekitar, ini juga udah ada yang ngomongin, wah ini jangan-jangan Mbak Darso, jangan-jangan Mbak Darso. Soalnya memang Mbak Darso bisa dikatakan itu kayak orang pintar, orang ngerti yang seperti itu. Tapi dia tidak untuk menolong orang atau apa, dia lebih kayak mementingkan diri sendiri. Dan berapa hari kemudian setelah mereka bau busuk yang nggak hilang-hilang, ini anehnya rumah Mbak Darso ini mulai dibuka. Dan ini saudara-saudaranya Mbak Darso yang dari jauh-jauh ini ternyata sudah pada di situ. Ini ada apa dengan Mbak Darso? Dan ternyata salah satu warga mendapatkan kabar kalau Mbak Darso ini sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, singkat cerita, Mbak Darso ini beberapa hari di RS. Keluarga sudah menunggu di rumah, kadang bolak-balik gantian jaga gitu kan ya. Ini sudah tidak ada lagi kerak-kerak ke situ. Karena ada orang lain yang menempati rumah Mbak Darso. Tiba-tiba terdengar kabar, ada salah satu warga ini yang lari ke musola dan menyiarkan kalau Mbak Darso meninggal. Tadi di cerita awal, ini kan ada saudara yang disuruh hubungin warga untuk menyiarkan bahwa Mbak Darso sudah meninggal. Dokter mengatakan itu ke Jikin, ya kan? Anaknya Mbak Darso, dan Jikin ini menyerukan ke saudaranya pun ngomong sama warga, dan warga pun menyiarkan berita itu, berita duka tentang kematian Mbak Darso. Warga-warga pada penasaran, berkumpullah pada malam hari itu juga, memastikan bener gak sih kalau Mbak Darso ini meninggal, apakah bener sih ini pelakunya Mbak Darso, ya kan? Orang-orang penasaran datang itu ke situ semua. Ceritanya balik lagi nih dari awal, boom, nyambung yang di awal. Tak lama kemudian, ya kan, mereka lagi nungguin, begitu juga dengan keluarganya. Ambulan pun datang dan langsung masuk ke gang perkampungan itu yang memang belum aspal, pada bagian di situ belum diaspal segala macam. Ini masih perkampungan banget, masih asri banget, tapi asrinya asri serem. Nah, ini masuk. Dan setelah itu sopir pun keluar. Sopir keluar membukakan pintu. Keluarga juga udah pada siap untuk membantu mengeluarkan jenazahnya Mbak Darso. Setelah itu sopir membuka pintu mobil jenazah. Dan boom, Mbak Darso ini keluar dengan gagah. Dan Mbak Darso ini malah ketawa. Semua tercengang, semua ketakutan, pada lari kebirit-birit. Dan pada saat itu orang terdekatnya Mbak Darso ini adalah Pak Eko. Dia sedang rokok, kebingungan, ini rokoknya langsung diambil sama Mbak Darso. Dan Mbak Darso dengan enak sekali dia merokok. Karena dokter udah bilang kalau bapaknya udah meninggal. Jadi sudah mau dibawa pulang. Jadi orang-orang di desa itu udah pada ngumpul bikin tenda mau jemput jenazah. Itu pas dibuka pintu belakangnya mobil ambulans, itu bapaknya turun sendiri sambil ngerokok. Serem juga ya, Kak? Iya. Orang pada lari semua. Itu jadi Kak, serius. Itu kan udah diumumkan di masjid, udah diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal ini si bapak ini kan. Nah, dia turun sendiri ngerokok. Dan dia langsung masuk ke rumah dan menyuruh cucu-cucunya, anak-anaknya semuanya kumpul di ruangannya dia, di rumahnya dia. Masuk semua kalian di sini. Aku mau ngomong. Ada juga beberapa warga yang masih penasaran kan. Mbak Darso hidup lagi, Mbak Darso hidup lagi. Mbak Darso ini ngomong ke keluarga. Saya peringatkan, jangan sampai ada keluargaku atau siapapun yang menanam pohon apapun di dekat pohon beringin itu tadi. Di lahan-lahan ini, di sekitar pohon beringin itu. Jangan sampai ada yang menanam apapun. Mbak Darso ngomong seperti itu. Maksudnya apa ini? Di dekat-dekat pohon beringin, sedangkan itu kan gak jauh dari pohon beringin juga ada lapangan, ada sawah warga yang saya bilang digarap warga segala macam. Ini Mbak Darso mengatakan bahwa dekat-dekat pohon beringin di situ jangan ada yang menanam apapun. Jangan pernah ada yang berani-berani menebang pohon beringin itu. Perjanjianku kuat. Apa maksudnya? Warga langsung mikir, wah ini udah jelas. Ini mungkin ini perjanjian dengan jin atau apa, yang dimana ini medianya ini pohon beringin. Dan tak lama kemudian Mbak Darso pun bangkit. Aku mau tidur dulu. Yo, ingat pesanku tadi. Sekali lagi jangan ada yang berani nebang pohon beringin. Mbak Darso ini pindah duduk di kursi panjang yang bambu, terbuat dari bambu. Duduk di situ
Setelah duduk Mbah Darso merebahkan badan. Dan setelah merebahkan badan barulah Mbah Darso tidak bernafas lagi. Salah satu anaknya langsung raih tangannya Mbah Darso dan memegang denyut nadina. Ini sudah tidak berdetak. Dan disitulah Mbah Darso dinyatakan, Mbah Darso ini meninggal dunia. Jadi sempat hampir 1 jam lebih mungkin ya. Jadi di situ ada obrolan panjang. Mbah Darso ini sempat ngobrol dengan beberapa anak-anaknya yang intinya isinya tentang seperti itu. Dan setelah itu merebahkan diri, tertidur dan tiba-tiba meninggal. Ini meninggal yang benernya. Ini belum habis ceritanya. Masih ngeri lagi nih. Pada saat itu juga setelah siaran masjid ini kembali berkumandang, Pak Ustadz datang segala macam, Mbah Darso pun akhirnya akan dibawa ke pemakaman. Yang dimana pemakaman itu dekat dengan rumahnya Pak Kirman. Dibawalah jenazah Mbah Darso ke sana. Sebelum Mbah Darso dibawa, ini ada keluarga yang sudah nyuruh tukang untuk menggali tanah kuburan di situ. Anehnya ketika perjalanannya membawa jenazahnya Mbah Darso ke pemakaman, ini lubang belum selesai. Sampai di situ keluarganya Mbah Darso ini tanya, Pak belum selesai Pak? Pak maaf, ini lagi-lagi bentur batu Pak. Ini udah kurang lebih udah 50 cm, 40 cm bentur batu lagi Pak. Ini cangkul saya sampai rusak Pak, patah ini Pak, ininya Pak. Ini ternyata nggak bisa. Tanah ini nggak bisa digali dan terbentur terus sama batu. Dan di situ ustadznya ngomong, ada ustadz juga di situ. Coba pindah ke sampingnya, digali lagi dan membentur batu lagi. Terus menerus digali. Setelah 40 cm, ini lagi-lagi adanya cuma batu. Ini lagi-lagi tukang cangkulnya ngomong, Pak ini batu semua Pak. Ini udah 2 kali. Barulah pada saat itu Pak Kiai yang ada di situ, ada Pak Ustadz juga di situ, langsung ngomong ke jenazahnya Mbah Darso yang masih ada di dalam keranda. Dan di situ Pak Kiai ini ngomong, Mbah diikhlaskan, ini sudah beda alam, Mbah harus pulang, sudah dipanggil Tuhan agar warga di sini tenang Mbah, dan warga di sini pasti mendoakan Mbah kok. Yo Mbah, yang tenang di sana yo Mbah. Coba Pak, cangkul lagi Pak. Cari tempat lagi, disangkul lah. Dan Pak berhasil Pak, gak ada batunya Pak. Teruskan. Barulah jenazah bisa dimakamkan. Semua tercengang. Ngeri kejadiannya. Si pengirim cerita ini ngomong gak usah disamarkan akunya Mas. Ini yang cerita, ini Obi, anak dari Pak Kirman. Nah ini menurut penuturan warga ya kan. Menurut penuturan warga, ini asumsinya masing-masing ya kan. Banyak yang berasumsi. Karena dari Mas Ubi juga bilang, ya Mas banyak yang mengatakan hal seperti ini, seperti ini. Nah, yang jelas pada intinya di situ ada beberapa penuturan warga yang mengatakan kalau Mbah Darso ini melakoni ilmu hitam yang bersangkutan dengan pohon beringin tersebut. Medianya mungkin ini pohon beringin, mengumpulkan segala jenis makhluk goib ini dikumpulin di situ, di pohon beringin itu. Dan ada juga yang mengatakan, oh ini motifnya, ini ingin menghancurkan warga semuanya nih. Biar mungkin sawahnya Mbah Darso ini yang lebih bagus. Dan Mbah Darso tidak mau diganggu di kampung itu. Mungkin dia pengen hidup sendiri, tak ada yang lain. Mungkin seperti itu. Ada yang ngomong seperti itu. Jadi banyak versinya. Disinilah keterangan. Kenapa kok bisa hanya keluarganya Kirman yang seolah-olah jadi sasaran banget. Sasaran pertama. Teror yang lebih parah ketimbang teror-teror yang diterima oleh warga lain. Di situ Pak Kirman mikir. Ini ada sebabnya. Ketika kerbaunya Mbah Darso ini nginjek-nginjek ke sawah yang lagi digarap Kirman, ini Kirman kesel. Saat itulah Kirman sempat sewot terhadap Mbah Darso, ditemani oleh Hamdan ke rumahnya Mbah Darso. Dan saat itu juga memang di situ Kirman ini setengah kenceng ngomongnya, nggak terima kalau kerbaunya ini ngacak-ngacak sawah. Lah disitulah mungkin Mbah Darso dendam. Ini orang baru tiba-tiba seperti ini. Kok berani-beraninya ngomong seperti ini sama saya? Mungkin seperti itu. Yang membuat akhirnya Kirman ini diteror lebih dahulu. Keluarganya Kirman dulu ini yang diacak-acak oleh Mbah Darso. Ada yang belum terjawab juga. Terus di sini saya masih mikir, ini kuda berkepala manusia menurut penonton nih, menurut pemirsa. Ini berasal dari mana? Terus kok bisa Mbak Nining juga melihat, Ibu juga melihat, Bapak juga melihat. Kok aneh? Itu anehnya kalau di Bapak dan Ibu ini lewat mimpi, kalau Mbak Nining ini secara langsung. Ini ada apa? Dan siapa? Dan dari pengirim tidak menjelaskan di bagian itu. Menurut pemirsa apa? Dan pengirim juga tidak menjelaskan secara detail. Ini bagian yang kuda berkepala manusia. Monggo menurut pemirsa apa nih? Saya juga masih penasaran.
Itulah kisah kiriman dari Mas Obi. Ini kejadian di luar Jawa dan sampai sekarang keadaan adiknya Obi ini masih sama yang seperti itu. Mereka tetap ikhlas menerima cobaan itu, mereka tetap bersabar dan menjalani hidup lebih semangat lagi. Dan saya berdoa mudah-mudahan satu keluarganya Pak Kirman dan warganya Pak Kirman ini selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selalu dilindungi Allah ini dari mara bahaya. Selalu dilimpahkan rezeki. Sawah-sawah atau apapun tanaman-tanaman kalian tumbuh makmur, subur, gemari, palo, jinawi, amin. Mudah-mudahan semuanya selamat dan sukses ya untuk keluarganya Pak Kirman dan warganya Pak Kirman. Itulah ceritanya. Terima kasih Mas Obi. Ini ceritanya sangat keren sekali menurut saya, epic sekali dan banyak edukasi baik di sini, yang buruk dibuang gitu ya. Dan mohon maaf kalau saya ini ada salah-salah kata dalam bercerita ya. Oke, dan buat teman-teman, Mas aku kok ceritanya belum dibaca sih Mas, kapan punyaku? Coba dicek lagi ya kan, ceritanya ini udah bener belum? Karena kita bingung untuk ngapalin kalau ceritanya ini penataannya, kata-kata segala macam gak berurutan, kita bingung. Nah caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah kirim per paragraf ya, tulisannya biar jelas, huruf-hurufnya jelas. Per paragraf aja, pelan-pelan ya, gitu. Paragraf gitu. Jadi ceritanya jangan lompat-lompat gitu. Ini Mas Obi enak banget buat diceritakan karena memang urutannya jelas gitu. Kayak Mas Obi tadi gitu kan jelas. Perurutan ceritanya ini jelas gitu. Pelan-pelan aja ya, seingat kalian tapi pelan-pelan berurutan. Jangan sampai juga cerita yang ngacak gitu. Mas dulu pas waktu saya umur 5 tahun saya dilihatin seperti ini Mas. Nah setelah saya dewasa saya dilihatin seperti ini Mas. Nah dulu pas kecil saya dilihatin. Nah kan ini kan kayak ngacak, nggak berurutan ya kan. Setelah dewasa balik lagi cerita yang pas kecil. Kan kita bingung ini gimana ya. Nah gitu, coba dicek lagi caranya seperti tadi. Ngirimnya kemana? DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian juga bisa WA ke nomor saya 0858 704 3333 6 0858 704 3333 6, 3-nya 4 kali. Oke, dikasih nama dan nama kota kalian. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Sukses terus, lagi positif ya. Sukses. Boom. Akhir kata saya yang bertugas Rian Agus Widodo dan Mas Lutfi dan Mas Abril yang otak-atik sound yang keren banget ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom. Ada di antara kita.